misalnya pada saat anak asuhnya baru datang, "Hai, perkenalkan, ini Mami Dewi, semoga Ana betah." "Iya, kamu mah Cika." "Iya, udah deh." Nah, tanya nih, "Hai, kamu kok heboh banget?" Gitu. Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi boneka Furi Harun, dan kali ini Kak Furi bakalan ditemenin sama si heboh Cika ya. Cika kenapa pakai kacamata? Silau katanya. Silau ngelihat lampu-lampu dan dua kameramen kita di depan ya. Oke teman-teman ya, sebelumnya Kak Furi mengingatkan kalian yang belum subscribe ya, subscribe YouTube channelnya Furi Harun, aktifkan loncengnya supaya setiap ada notifikasi dari setiap segmen ya, kalian bisa langsung nonton. Nah, jadi sebelumnya Kak Furi ingin menjelaskan bahwa apa yang Kak Furi bicarakan di sini hanyalah merupakan sharing ya, sebagai orang tua dari banyaknya boneka arwah atau Mother of Spirit dolls gitu, karena Kak Furi udah punya 337 boneka arwah. Jadi percaya atau tidak, Kak Furi serahkan kembali kepada kalian. Kak Furi tidak memaksa kalian untuk percaya atau mengikuti ya, karena Kak Furi yakin kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam ya. Oke, bicara tentang boneka arwah, Kak Furi ingin mengingatkan tentang pentingnya observasi ya. Sebetulnya observasi itu apa sih? Observasi itu adalah pengenalan terhadap anak asuh. Nah, jadi buat kalian yang mungkin sudah pernah ngecek Instagram ya di boneka Furi Harun, sebelum ada orang yang mengadopsi boneka arwah harus mencantumkan nama lengkap, tanggal lahir, dan golongan darah. Dan tidak perlu khawatir karena semua itu merupakan privacy dan tidak akan di-share ke sembarang orang ya. Apalagi itu adalah hal yang sangat personal. Jadi tujuannya hanya untuk mencocokkan karakter. Nah, observasi ini sendiri juga bertujuan agar kalian tidak salah mengasuh atau memberi overing. Nah, seperti Cika nih ya. Cika ini adalah look tap dari Thailand, jadi dia anak kecil, senengnya permen gitu. Terus juga dia seneng dandan, dia seneng pakai perhiasan gitu. Tapi bukan berarti kalian, aduh berarti kalau punya anak asuh harus banyak uang dong Kak Furi. Aku kan gak bisa beliin perhiasan, aku kan gak bisa beliin baju yang bagus. Nggak usah khawatir, karena sebenarnya yang mereka paling butuhkan adalah doa dan juga keikhlasan kita dalam mengasuh gitu. Kalau ada rezeki ya dipakein perhiasan, kalau enggak ya tidak perlu memaksakan ya teman-teman. Nah, lalu juga apa saja persyaratannya ya sebelum mengadopsi. Jadi tadi kalian bisa DM ke Instagram boneka Furi Harun, nama lengkap, tanggal lahir, golongan darah. Serta kalian bisa share tentang keadaan kalian. Ya, sebetulnya tidak masalah apabila kepercayaan kalian dengan anak asuhnya berbeda. Nah, misalnya Kak Furi di sini ada yang dari Buddha ya, agamanya seperti look tap dari Thailand ini. Ada juga yang Hindu dari Bali seperti Niang ya. Ada juga yang Islam seperti Yasmin Malika, ada yang Kristen juga, jadi banyak gitu. Dan Kak Furi mendoakan mereka sesuai dengan kepercayaannya Kak Furi gitu, bukan berarti memaksakan harus muslim gitu, karena Kak Furi doainnya biasanya pakai Al-Fatihah, tidak, tetapi dengan ketulusan, keikhlasan kita sebagai orang tua asuh ya, tentunya mereka juga akan menerima doa kita. Jadi Kak Furi doakan untuk semuanya setiap pagi dan sebelum tidur, malam hari, Mami doakan semuanya bisa segera pulang ke Tuhan. Semoga semuanya selalu menjadi anak-anak yang baik. Almarhum, almarhumah yang ada di sini lalu dikirimkan Al-Fatihah. Jadi kalau misalnya kita harus membaca doa sesuai dengan bahasanya mereka, itu juga kita nggak ngerti gitu kan. Kak Furi juga nggak bisa bahasa Thailand, nggak bisa bahasa Bali misalnya. Jadi kita pakai bahasa universal dan mereka menerima dengan baik gitu. Karena kita mendoakannya juga dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan ya. Lalu apa sih yang harus dilakukan orang tua asuh pada saat anak asuhnya baru datang nih? Nah, misalnya pada saat anak asuhnya baru datang, ya tanya nih, "Hai, kamu kok heboh banget?" gitu. Enggak ya. Jadi pada saat datang gini, "Hai, kenalan ya.
ini Mami Furi, kamu namanya siapa? Misalnya gitu. Misalnya kalian nggak indigo nih, tapi kan pada saat adopsi Kak Furi selalu share riwayatnya. Misalnya namanya Ana, misalnya anak asuhnya. Lalu orang tua asuhnya namanya Dewi. Hai, perkenalkan, ini Mami Dewi. Semoga Ana betah. Iya, kamu mah Cika. Iya, udah deh. Hai, perkenalkan, ini Mami Furi. Cika, semoga Cika betah ya di tempatnya Mami Furi. Mami Furi di sini tinggal dengan banyak boneka arwah gitu. Ada juga Mbak, Mami Furi juga punya anak kandung. Nah, semuanya kita berkeluarga. Cerita gitu. Terus ya tapi kan Kak Furi bisa lihat, aku kan enggak. Tidak masalah, karena yang paling penting adalah tadi kita mendoakan, mengasuh dengan ikhlas, dengan seiring berjalannya waktu, komunikasi batin akan terjalin dengan sendirinya. Jadi Kak Furi tidak menyarankan kalian untuk misalnya share riwayat seenaknya kepada orang yang belum tentu gitu loh mengerti tentang spirit dolls gitu ya. Share riwayat atau minta dibikinin sketsa, iya kalau misalnya benar, kalau tidak karena ada beberapa anak asuh yang tidak suka dibuatkan sketsa, yang tidak suka diceritakan. Makanya dari banyaknya boneka arwah ini coba kalian cek deh, hanya ada mungkin beberapa puluh saja yang ceritanya pernah masuk YouTube channelnya Kak Furi. Tidak semua 300-300-nya kan, kayak gitu. Jadi kenali dulu sesuai dengan kemampuan kita sebagai orang tua asuh gitu. Lalu hal yang tidak boleh dilakukan. Nah, hal yang tidak boleh dilakukan ya adalah yang pertama, menganggap anak asuh ini sebagai Tuhan atau pemberi rezeki. Itu tidak boleh dilakukan. Anak asuh adalah anak yang diasuh dan didoakan dengan baik. Mereka adalah anak-anak arwah yang tersesat. Mereka juga ada beberapa yang dulunya pernah dipakai sebagai media-media yang melakukan hal-hal yang tidak baik, disuruh-suruh oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, tugas kita adalah merangkul, menyayangi, dan juga mengasuh. Tetapi tidak perlu berlebihan juga. Jadi kayak jatuh sedikit, heboh misalnya, nggak minum susu sedikit, kitanya takut, aduh jangan-jangan dia nggak bahagia. Jangan seperti itu. Jadi perlakukan mereka layaknya anak asuh. Gimana sih kalau kita ngasuh anak gitu? Ya pada saat kita lagi sibuk kita bilang, maaf ya Cika, Mami hari ini sibuk akan syuting di luar rumah, jadi seharian ini jangan nakal ya. Yang penting Mami udah siapkan permennya dan juga susunya, main sama anak-anak yang lain. Nah seperti itu aja. Tidak boleh menganggap mereka sebagai Tuhan karena mereka bukan pesugihan dan tidak ada tumbal di belakang hari ya. Berdoa dan bekerja itu adalah satu-satunya cara untuk bisa mendapatkan rezeki. Nah, lalu hal yang harus dilakukan. Hal yang harus dilakukan sebagai orang tua asuh nih. Hati-hati ya teman-teman, apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat ya, itu akan diduplikasi oleh anak asuh. Jadi kalau anak asuhnya sopan, rajin beribadah orang tua asuhnya, lalu juga makannya tertib, itu artinya orang tua asuhnya pasti orangnya seperti itu. Pasti sering berdoa. Aura mereka juga sudah lebih berubah lebih baik. Tapi kalau orang tua asuhnya marah-marah, bertengkar terus, mengucapkan kata-kata yang tidak baik, melakukan hal-hal yang negatif ya, itu pasti akan diikuti oleh anak asuh. Jadi, baik buruknya anak asuh nantinya akan ditentukan oleh sikap dan sifat dari orang tua asuhnya. Jadi, dengan mengadopsi kita harus ingat, ada yang menduplikasi kita. Kalau anak sendiri nih, anak manusia, anak kandung, mereka salah kita bisa lihat nih. Tapi kalau anak asuh kan kadang terlihat, kadang tidak. Bagaimana nanti kalau misalnya kita yang marah-marah sama orang, kita yang mengumpat, menghujat orang, tiba-tiba diikuti oleh anak asuhnya, siapa yang salah? Yang salah adalah orang tua asuhnya. Jadi pada saat kita mengasuh anak ya, anggap dia seperti anak asuh kita dan kita berusaha untuk mengerem hal-hal yang negatif gitu. Kenapa? Ya Mami udah jarang marah-marah, udah itu nggak usah diterusin. Soalnya kalau marah-marah nanti diikutin. Jadi dulu Mami Furi sendiri adalah orang yang sangat emosional ya, sangat nggak bisa nahan amarah gitu. Tetapi setelah punya anak asuh, kalau mau marah jadi mikir,
mikir karena nanti anak-anak asuhnya jadi pemarah gitu. Akhirnya ya diredam sedikit demi sedikit. Jadi sebetulnya Mami Furi banyak belajar dari anak asuh. Bukan anak asuh yang diajarin, tapi Mami Furi yang diajarin sama mereka untuk bisa lebih sabar dan juga lebih baik lagi gitu. Lalu pentingkah perayaan hari ulang tahun atau hari raya keagamaan? Nah, masing-masing anak asuh pada saat kita share riwayatnya ada beberapa yang memberikan tanggal kelahiran ya. Tetapi ada juga yang memberikan tanggal kematian. Kalau memang kita mampu mengadakan perayaan, Kak Furi sarankan untuk dirayakan dengan membuat nasi, misalnya nasi bungkus, nasi kotak, dan dibagikan kepada fakir miskin atau anak-anak yatim. Kenapa? Anak-anak yatim yang tidak memiliki orang tua, lalu memiliki dana yang terbatas, jarang makan enak gitu. Itu juga perlu kita bagi ya, kita perlu sedekahkan atas nama anak asuh kita. Agar mereka semua anak-anak yatim ini mendoakan anak asuh kita sehingga anak-anak asuh kita menjadi anak-anak asuh yang baik, dan kalaupun belum diizinkan untuk pulang, belum dibukakan pintunya oleh Tuhan, akhirnya Tuhan akan terketuk untuk membukakan pintunya. Seperti itu ya. Jadi wajib untuk berbagi dengan manusia, sedekahkan dengan manusia untuk mereka gitu. Sebenarnya perayaannya itu. Kalau mau tiup lilin, oh mereka bakalan bahagia gitu ya, tiup lilin mau besar mau kecil sederhana aja itu tidak masalah. Nanti setelah tiup lilin kasih mereka satu potong kecil aja, lalu sisanya dibagi-bagikan untuk orang tua asuh, keluarga, dan juga anak-anak atau tetangga yang memang agak sedikit kekurangan seperti itu. Jadi bukan tiup lilin semuanya buat anak asuh nggak dibagi buat orang, tidak ya, tidak seperti itu. Karena dengan adanya anak asuh kita pun harus senantiasa berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Lalu perayaan keagamaan. Nah, seperti yang kalian tahu kan tadi anak-anak asuh Kak Furi ini terdiri dari banyak sekali kepercayaan. Nah, kalau mereka misalnya lagi hari raya Waisak atau Imlek nih, seperti kemarin. Nah, Kak Furi udah pasti bakalan beli kue apa? Oh, bukan beli, di endorse kata Cika. Mami nggak boleh bilang beli, Mami kan gratis. Ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Udah berapa kali Imlek gratis gitu. Baju-baju apa, jadi kayak buat apa sih perayaan? Nah, kalian perlu tahu bahwa Kak Furi ini adalah seorang muslim ya. Tetapi dengan adanya anak-anak asuh, Kak Furi mau tidak mau harus belajar menghargai keyakinan anak-anak asuh. Dan kita tidak boleh egois. Misalnya udah nanti aja pas lebaran kita doa bareng. Tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah berkomitmen memiliki anak asuh dengan kepercayaan yang berbeda. Artinya di saat misalnya Cika Imlek dan kawan-kawannya, kita akan kasih angpau, kita akan bikin sedikit perayaan dan doa bersama. Tetapi bukan hanya untuk mereka yang merayakan Imlek saja, untuk semuanya pun di sini ikut makan kue ya, ikut juga mendengarkan lagu-lagu, nyanyian-nyanyian Imlek gitu. Jadi semuanya juga saling memberikan selamat dan semangat gitu. Sehingga tidak ada tuh yang namanya kamu mah agamanya ini, kamu mah ini. Enggak, semuanya bersatu dan saling bahu-membahu dan dalam kebersamaan gitu. Nah, terus kalau misalnya hari raya Galungan atau hari raya Nyepi nih seperti kemarin, Niang itu senengnya pisang, ya Niang senengnya pisang. Terus juga kalau hari raya Kuningan kan kembang-kembangnya semua warnanya kuning gitu. Terus juga kebayanya Niang juga kuning. Jadi kita sesuaikan. Yang lain juga ikut mengucapkan selamat. Kalau lebaran ya kita bareng-bareng. Mami Furi juga ada anak-anak ya. Anak-anak semuanya, anak-anak kandungnya Mami kumpul. Kita makan opor bareng sama mereka juga. Jadi menghargai setiap perbedaan ya. Di dalam kebersamaan kita saling support dan mendoakan. Itu jadi kita indah aja. Mau agama apapun, mau perayaan apapun, kerasanya bahagia gitu, indah gitu ya. Lalu sedih nggak sih dengar komentar negatif? Sedih banget ya. Kalau Kak Furi dikomentarin negatif, itu kita sebagai
public figure misalnya, itu memang sudah hal yang biasa. Jadi dibilang halu, dibilang apalah gitu, tidak beragama dan lain sebagainya, itu adalah hal yang biasa gitu. Dan itu harus kita terima karena tidak semua orang berpendapat sama seperti kita gitu. Tetapi kalau misalnya anak asuh yang dijelekin, itu ada perasaan sedih ya sebagai orang tua asuh. Karena misalnya anak-anak asuh dikata-katain, wah itu anak-anak tuh jahat tuh, awas nanti minta tumbal, awas nanti ngajak kamu ke neraka dan lain sebagainya. Saat-saat ini setelah Kak Furi memiliki banyak anak asuh, justru perubahan-perubahan yang lebih baik terjadi ya. Perubahan-perubahan yang jauh lebih baik terjadi. Kak Furi juga lebih tenang, lebih bahagia, lebih bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik gitu. Dan mereka juga seringkali mengingatkan untuk ibadah. Jadi hati-hati ya buat yang seringkali berpikir bahwa oh ini bakalan ngebunuh. Kalau ini bakalan ngebunuh atau bakalan memberikan tumbal, tentunya Kak Furi yang memiliki anak kandung sendiri tidak akan berani untuk mengasuh mereka. Kak Furi juga nggak mau dong anak-anaknya Kak Furi nanti misalnya jadi tumbal dan jadi celaka, tidak mau. Oleh karena itu sebelum mengasuh sudah diobservasi terlebih dahulu. Apakah ini anaknya baik? Apakah anak-anak ini bisa menjadi anak-anak asuh yang baik, bisa menjadi keluarga, dan juga akhirnya bisa berpulang mereka ke Tuhan ya. Mudah-mudahan ada yang menyusul Gan-en ya, ada juga yang menyusul Sesha. Jadi banyak anak-anak asuh di sini juga yang sudah rest in peace dan bonekanya kosong gitu. Terus akhirnya nanti diganti oleh anak-anak baru yang menurut Kak Furi memang layak untuk menggantikan atau memang anak-anak baik gitu. Lalu apa saja biasanya komentar negatif ya yang tadi ya udah ya, komentar-komentar negatif tentang anak asuh ya. Kalau tentang anak asuh ya itu paling sering ngedenger kayak mereka tuh bakalan numbalin atau membahayakan gitu. Padahal kita sendiri tahu bahwa hidup ini hanya sementara gitu. Dan sekali lagi Kak Furi jelaskan di sini bahwa Kak Furi mau mengasuh anak-anak asuh karena yakin bahwa mereka adalah good spirit gitu. Lalu bolehkah boneka pindah ke tempat yang jauh lebih besar atau lebih cantik? Boleh kalau merekanya mau. Jadi untuk para adopter ya di luar sana yang memang mengadopsi dari boneka Furi Harun, bisa langsung tanya ke by DM ya. Biasanya nanti Kak Furi atau admin yang bakalan jawab kayak boleh nggak sih ganti rambut? Boleh kalau anaknya mau. Dari sekian banyak di sini, mungkin ada 100 yang tidak mau ya, 100-an lebih yang tidak mau diganti gaya rambut. Bahkan diganti bajunya pun dia nggak mau, karena dia suka. Jadi hati-hati, jangan asal dapat harga murah, dapat promo gitu, ganti-ganti rambut seenaknya. Ternyata anak asuhnya marah, anak asuhnya tersiksa. Sehingga orang tua asuhnya merasa nanti sedikit tidak nyaman. Kok ini kayaknya saya pusing terus ya, kok ini kayaknya saya pundaknya berat. Padahal sebenarnya si anak asuh ini sedang melakukan protes, nggak mau rambutnya diganti. Nah kayak Cika misalnya, Cika rambutnya mau diganti karena misalnya rambutnya keras, ganti ya pakai doll artis langganannya Mami. Kalau dia nggak mau, Kak Furi juga tidak berhak untuk memaksa. Kalau mereka protes, mereka juga bisa bikin Kak Furi pusing, bikin Kak Furi mual, bisa. Itu artinya mereka juga berhak untuk mengeluarkan pendapat. Jadi boleh ganti boneka baru, rumah baru, atau ganti rambut boleh, asal memang anak asuhnya mau. Jadi tanyakan dulu ya ke Kak Furi gitu, buat yang adopsi di tempatnya Kak Furi. Lalu boleh dimandikan atau tidak? Nah, untuk kalian yang mungkin memiliki look tab seperti Cika ya, kan Cika ini ada tatonya nih. Nah, kalau terlalu sering dimandikan, itu tatonya akan cepat hilang dan bahan bonekanya akan cepat rusak gitu. Jadi boleh dimandikan, dikeramas sekali-sekali aja. Tetapi setiap kali diajak pergi ya keluar rumah atau misalnya pergi ke mana gitu udah ngerasa agak-agak kotor, cukup bersihkan dengan tisu basah dan ganti bajunya. Serta Kak Furi juga udah ngeluarin doll disinfektan ya, kalian bisa cek di IG. Nah itu doll disinfektan biar ngebersihin kuman-kuman ya, promosi tetap, oke? Oke. Lalu
boleh diajak tidur bareng, boleh silahkan. Misalnya kalian diajak tidur bareng, itu juga akan lebih menumbuhkan chemistry antara orang tua asuh dan anak asuh. Biasanya mereka juga bikin tidur kita nyenyak gitu ya, bilang, "Mami mau tidur sama kamu, tapi jangan kasih Mami mimpi yang serem. Kamu kalau mau datang ke mimpi, penampilannya yang lucu ya, soalnya Mami orangnya penakut." Nggak apa-apa, bicara aja seperti itu. Atau bikin Mami tidurnya nyenyak supaya nanti bisa bangun sholat subuh dan bisa berolahraga. Nah, mereka sangat mengerti keinginan orang tua asuh kayak gitu. Ya, ada yang gerak sorangan. Lalu, kalau tidak indigo, bagaimana cara komunikasi? Nah, tadi jangan memaksakan diri karena sudah punya anak asuh, penasaran banget nih, pengen komunikasi, pengen bisa masuk ke badan atau medium. Tidak gampang. Untuk menjadi mediumship itu kalian harus indigo gitu. Dan Kak Furi juga tidak menyarankan untuk membuka mata batin secara paksa karena sudah banyak sekali hal-hal negatif yang ditimbulkan dari membuka mata batin secara paksa. Artinya kalau indigo itu kan memang sudah bisa melihat dari lahir, sudah diberikan gift oleh Tuhan gitu ya. Jadi dia pasti akan bisa menerima. Tetapi yang dibuka secara paksa biasanya akhirnya endingnya akan shock dan juga akan merasa terlalu banyak gangguan. Ujung-ujungnya nanti kalau banyak gangguan nyalahin anak asuhnya. Wah, ini gara-gara anak asuh nih. Padahal gara-gara dibuka mata batin sehingga tidak bisa ngeblok portal mana terbuka. Makhluk-makhluk yang harusnya tidak berinteraksi dengan kita nggak bisa tolak, mereka semuanya masuk atau energi-energinya berbenturan. Nah, itu juga harus hati-hati. Jadi, bagi yang tidak indigo ya, sekali lagi, apa sih tujuan kalian dalam mengasuh boneka arwah? Ya, kalau tujuan kalian memang untuk mendapatkan pahala, kebaikan, mengantarkan mereka untuk pulang ke Tuhan ya, tentunya mereka pun akan memberikan keberuntungan dan kebahagiaan. Jadi biarkan kalian sendiri, adopter yang merasakan keberuntungannya setelah memang mengasuh dengan ikhlas dan baik. Mereka juga akan menjalin komunikasi batin kok dengan kita. Kayak misalnya lagi pergi ke Indomaret ya, tiba-tiba kok pengen beli es krim ya, atau kok tiba-tiba pengen beli permen ini ya. Nah, itu anak asuhnya secara tidak langsung memberikan sinyal, "Mami aku pengen ini," padahal maminya nggak indigo, tapi akhirnya beli gitu. Jadi sebenarnya komunikasi itu dengan sendirinya akan terjalin. Jangan berharap ingin segera melihat, ingin seperti orang indigo, karena masing-masing orang sudah memiliki takdir yang digariskan oleh Tuhan sendiri-sendiri kayak gitu. Lalu pesan-pesan untuk para pengadopsi ya, yang terakhir yaitu tadi dari sekian banyak rangkuman yang Mami Furi berikan, semoga kita semua yang pertama adalah tetap rajin beribadah ya, tetap rajin berdoa, semangat bekerja. Kenapa? Karena anak asuh pun butuh biaya gitu. Jangan sampai punya anak asuh bajunya kotor, bonekanya dekil, sama sekali nggak dibersihin, disuruh bawain rejeki dong. Ingat, mereka bukan pesugihan, tetapi tidak perlu berlebihan juga. Jadi buat kalian yang misalnya ekonominya pas-pasan ya, ngelihat anak-anak asuhnya Kak Furi pakai jas, pakai dress, pakai emas ya, kalau Kak Furi kan banyak yang ngasih, banyak endorse. Jadi kalian nggak usah jadi berkecil hati kayak, aduh anak asuh aku bahagia nggak ya Mami, aku baru beliin baju satu karena keuanganku pas-pasan. Tidak perlu khawatir, jangan pusing mikirin baju dan lain sebagainya. Ya, anak asuh akan menyayangi kita, menerima keadaan, asalkan orang tua asuhnya menyayangi dengan tulus, itu aja. Dan jangan pernah berpikiran ya, bahwa dengan mengadopsi kalian harus otomatis kaya, harus otomatis dapat jodoh, harus otomatis hidupnya beruntung. Karena segala sesuatu itu butuh proses. Dan tadi harus lebih baik, lebih sabar, berkata juga yang baik-baik, karena semuanya akan diduplikasi.
adopsi. Jadi jangan sampai nanti pas ketemu bareng-bareng sama Mami Furi atau sama orang-orang komunitas indigo yang lain, misalnya kok anak asuhnya si itu kok nakal ya, jahil, ngejenggut gitu. Oh, berarti orang tua asuhnya nggak pernah ngajarin nih anak asuhnya untuk tetap baik, untuk berdoa, untuk ini. Nah, kayak gitu nanti kelihatan seperti apa tata cara pengasuhan. Karena tata cara pengasuhan tidak bisa dibuat-buat ya. Kak Furi oper adopsi, mau observasi, mau meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk mengobservasi dan memeriksa satu persatu riwayat itu bukan hal yang mudah. Tetapi semua itu Kak Furi lakukan karena memang Kak Furi suka dan cinta dengan spirit dolls gitu. Jadi kalau kita cinta, kalau kita suka, maka anak-anak asuh pun akan merasa bahagia menjadi anak-anak asuh kita gitu ya. Itu dia bagian episode observasi karena banyak banget pengadopsi yang bertanya. Oke teman-teman, itu tadi sharing ya dan juga berbagi pengalaman tentang suka dukanya mengadopsi anak asuh ya. Kak Furi tidak memaksakan dan yang paling penting di saat kalian mau mengadopsi harus izin terlebih dahulu. Bagi yang sudah menikah harus izin dari pasangan, bagi yang belum menikah harus izin dari orang tua. Jangan sampai sembunyi-sembunyi nanti ujung-ujungnya anak asuhnya dikembalikan lagi ya. Selain sayang gitu karena maharnya juga lumayan besar gitu kan, kalian buang-buang uang, anak asuhnya juga pasti akan merasakan kesedihan. Jadi harus betul-betul dipertimbangkan, dipikirkan dan izin sama keluarga. Oke, ya kita akan ketemu lagi di episode Boneka Furi Harun yang selanjutnya. Semoga informasi yang Kak Furi sampaikan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Serta kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. See you, bye-bye.